Neymar dikabarkan telah mencapai kesepakatan personal dengan Al Hilal terkait kepindahannya musim panas ini. Rumor ini jelas semakin mengindikasikan langkah Neymar meninggalkan Paris Saint-Germain. Pasalnya PSG sudah menerima tawaran sebesar 90 juta euro yang diajukan Al Hilal pada raksasa Liga 1 tersebut. Al Hilal kembali mengajukan tawaran kepada Neymar setelah gagal meyakinkan striker Napoli, Victor Osimhen, untuk bergabung. Dilansir dari 90 Min, tawaran kedua dari Al Hilal ini telah disetujui oleh PSG serta Neymar sendiri. Barcelona yang diisukan ingin memulangkan sang pemain pun disebut jadi tujuan pinjaman Neymar musim depan. Menanggapi rumor tersebut, manajemen Al Hilal serta-merta menepisnya. Tentunya salah satu raksasa Saudi Pro League itu ingin memanfaatkan jasa Neymar untuk memperkuat komposisi skuad mereka. Manchester United berhasil meraih kemenangan 1-0 saat menjamu Wolverhampton Wanderers di Old Trafford pada laga perdana Premier League. Gol tunggal kemenangan Setan Merah dibuat oleh Rafael Varane pada menit ke-76. Meski menang, Bruno Fernandes sang kapten Setan Merah tampak kurang puas dengan performa timnya di laga tersebut. Lini pertahanan Man United terlihat begitu mudah ditembus serangan tim tamu yang total melepaskan hingga 23 tembakan dengan 6 yang on target. Boleh dikata, Man United cukup terbantu dengan ketangguhan Andre Onana di bawah mistar gawang. Manajer memberikan kami opsi-opsi tapi di lapangan para pemain perlu mencari tahu apa yang lawan lakukan dan beradaptasi, ucap Bruno Fernandes dilansir dari Sky Sports. Mereka sangat berbahaya dalam serangan balik. Buat kami, ini bukan laga yang sempurna tapi kami mendapatkan kemenangan, tandasnya. Rafael Varane membuat riuh seisi stadion Old Trafford ketika mencetak gol kemenangan Manchester United atas Wolverhampton Wanderers. Bruno Fernandes, kapten Setan Merah bahkan tak menyangka Varane mampu melakukan itu. Rafael Varane berhasil membawa Setan Merah meraih kemenangan tipis 1-0 pada game week pertama Premier League. Bruno Fernandes sendiri tidak menyangka Rafael Varane bisa mencetak gol sekaligus jadi penentu kemenangan Man United. Pasalnya, Varane berposisi sebagai bek tengah, dan ia sama sekali tidak melihat bek 30 tahun. Rapa ada di sana, kami normalnya tak berlatih dengan dia ada di kotak penalti, dalam open play. Tapi dia ada di sana dan mencetak gol. Kami sangat senang atas gol ini, ucap Bruno Fernandes dilansir dari Sky Sports. Wolves yang tengah berusaha menyamakan skor, mendapat pelanggaran dari aksi Andre Onana pada Sasa Kalajdzic di kotak penalti. Namun wasit yang memimpin pertandingan tidak melihat kejadian tersebut sebagai pelanggaran. Keputusan itu sekaligus memupus harapan Wolves yang bisa saja membuat mereka mendapat 1 poin di pekan pertama Liga Inggris 2023 ini. Tampaknya kiper hampir saja melepaskan kepala penyerang kami. Saya pikir itu adalah pelanggaran, Anda mengejar bola dan memukul pemain dengan keras, itu adalah penalti, ucap O'Neil seperti dilansir dari Mirror. Saya sudah berbicara dengan ofisial tentang hal itu. Ini adalah keputusan yang sulit bagi ofisial di lapangan, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Jika kita semua mengatakannya maka dia perlu melihatnya. Cristiano Ronaldo mendapatkan hadiah bonus sebesar 400.000 rial, 1,6 miliar rupiah, setelah membawa Al Nassr menjuarai Liga Champions Arab. Bonus yang sama juga diterima oleh pemain lain dalam skuad final tersebut. Menurut laporan Al Riyadiyah, bonus untuk Cristiano Ronaldo berasal dari direksi Al Nassr sebesar 250.000 rial plus 150.000 rial dari Pangeran Khalid bin Fahd. Belakangan Cristiano Ronaldo sepakat untuk membagi rata bonus yang diterima. Tujuannya adalah agar semua yang menjadi bagian dari Al Nassr bisa mendapatkan bonus juga. Al Nassr menjuarai Liga Champions Arab setelah mengalahkan Al Hilal dengan skor 2-1. Dalam laga itu, Cristiano Ronaldo mencetak 2 gol pada menit ke-74 dan 98. Sebelumnya, Cristiano Ronaldo mengekspresikan perasaannya setelah memenangi trofi perdana sejak kali pertama gabung Al Nassr. Sangat bangga bisa membantu tim memenangkan trofi penting ini untuk pertama kalinya. Terima kasih kepada semua orang di klub yang terlibat dalam pencapaian luar biasa ini dan kepada keluarga dan teman-teman saya yang selalu berada di sisi saya, ucap Ronaldo. Sempat ada kabar jika Real Madrid ingin memulangkan Sergio Ramos pasca cedera yang diderita Eder Militao. Namun laporan yang beredar mengklaim tak demikian.
Legenda hidup yang sudah banyak memberikan kontribusi besar bagi klub dalam 15 musim pengabdiannya. Kebetulan, sang pemain bisa direkrut secara gratis lantaran kontraknya bersama PSG sudah rampung per tanggal 30 Juni kemarin. Namun menurut kabar dari El Debat, Madrid tak tertarik memulangkan Ramos lantaran mereka masih memiliki David Alaba dan Antonio Rudiger guna menggalang pertahanan. Mereka juga masih memiliki beberapa pemain macam Nacho dan pemain dari Castilla. Kemungkinan kembalinya Ramos ke Real Madrid dipastikan tipis lantaran mereka masih akan mempercayai pos tersebut ke pemain lain. Masih belum ada kabar kemana mantan punggawa Sevilla itu akan berlabuh kelak pasca masa baktinya bersama PSG rampung. Barcelona siap mengagendakan pertemuan dengan Al Nassr guna membahas potensi transfer Clement Lenglet. Barcelona masih membutuhkan fullback kanan baru guna menyongsong musim ini. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melepas pemain yang masih memiliki nilai jual dan Lenglet masuk dalam kategori ini. Sempat ada kabar jika Lenglet masuk dalam bidikan Juventus dan AC Milan. Namun kabar tersebut hanya rumor belaka. Laman Sport mengklaim jika Barcelona bakal bertemu dengan Al Nassr dalam waktu dekat guna membahas transfer yang berpotensi terjadi di bursa musim panas ini. Barcelona menginginkan minimal 15 juta euro bagi siapapun tim yang berminat. Uang tersebut jelas bukan masalah bagi tim Arab Saudi yang punya sumber daya tak terbatas. Namun masih belum diketahui apakah sang pemain tertarik merapat ke Timur Tengah atau tidak. Liverpool mendatangkan Aurelien Tchouaméni dari Real Madrid di bursa musim panas ini dipastikan gagal. Pasalnya, Los Blancos sama sekali tak tertarik mengamankan asetnya itu. Madrid sukses mengamankan Tchouaméni dari tangan PSG yang juga mengejarnya di bursa musim panas lalu. Padahal, Les Parisiens siap mengucurkan 100 juta euro untuk membuatnya berada di Prancis. Di tengah sesaknya komposisi lini tengah Madrid musim ini, ia masih menjadi pilihan utama Carlo Ancelotti dan sempat main dalam laga pembuka melawan Athletic Bilbao. Real Madrid tak tertarik melepas pilarnya yang baru bermain selama semusim di klub. Selain itu Fabrizio Romano juga sudah memberi label jika mantan punggawa AS Monaco sama sekali tak masuk dalam daftar jual Los Blancos. Dengan penolakan dari Madrid kepada Tchouaméni, The Reds harus memutar otak lantaran opsi mereka kian menipis jelang ditutupnya bursa musim panas. Arsenal membuat pengumuman penting beberapa saat yang lalu. Tim asal London Utara itu resmi mendaratkan David Raya dari Brentford. Meriam London melepas Matt Turner ke Nottingham Forest dengan status pembelian permanen. Stok kiper Arsenal saat ini cukup terbatas. Alhasil Mikel Arteta memutuskan untuk mencari kiper baru di bursa transfer kali ini. Kiper timnas Spanyol, David Raya telah bergabung dengan Arsenal dari Brentford dengan status peminjaman selama 1 musim, tulis pernyataan resmi Arsenal. Direktur olahraga Arsenal, Edu mengaku senang bisa mengamankan jasa Raya. Ia menilai The Gunners kedatangan kiper top ke tim mereka. Kehadiran David menambah kualitas dan juga kedalaman tim kami sehingga kami bisa bermain di level tertinggi di semua kompetisi. Dalam keterangan resmi mereka, Arsenal mengonfirmasi tidak ada klausul pembelian permanen untuk jasa Raya. Jadi sang kiper harus kembali ke Brentford saat masa peminjamannya berakhir. Kepindahan Romeo Lavia dari Southampton ke Chelsea ikut menguntungkan Manchester City. Dilansir dari BBC, Chelsea selangkah lagi akan memperkenalkan gelandang asal Belgia, Romeo Lavia sebagai rekrutan anyar mereka pada bursa musim panas ini. Kabarnya, nilai transfer Lavia menyentuh angka 58 juta pound sterling. Nama Romeo Lavia sendiri memang sedang naik daun sepanjang musim 2022 kemarin. Performa individu Romeo Lavia sebagai gelandang bertahan tetap menuai banyak pujian. Tak heran jika pada bursa musim panas ini, ia sempat jadi rebutan 2 klub top Inggris yakni Chelsea dan Liverpool. Di sisi lain, Romeo Lavia bakal menjadi rekrutan ke-8 Chelsea pada bursa transfer musim panas tahun ini. Josep Guardiola bertekad untuk menggondol Piala Super Eropa sebagai penyempurna capaian gemilang Manchester City di musim lalu. Namun, ia mewanti-wanti kepada anak asuhnya bahwa mereka harus melangkahi hadangan dari Sevilla jika ingin meraih trofi tersebut. Seperti yang diketahui dalam ajang Piala Super Eropa 2023, The Citizens datang dengan status pemenang Liga Champions 2023. Sedangkan Sevilla, mereka adalah selaku jawara Liga Eropa 2023.
Untuk berada di sini, Piala Super Eropa, Anda harus melakukan dua hal yang luar biasa, memenangkan Liga Champions atau Liga Eropa, katanya kepada laman resmi klub. Mereka memiliki karakter yang spesial, bahkan ketangguhan di saat-saat terburuk, untuk bermain di final. Tidak selalu harus terus bermain bagus, namun mereka memiliki sesuatu dalam DNA mereka yang membuat tim dan klub ini berbeda. Pelatih asal Spanyol itu berambisi ingin membawa tim asuhannya memenangkan gelar mereka di ajang Piala Super Eropa untuk pertama kalinya. Dilansir dari Sky Sports, Manchester United memang akan bersih-bersih pemain pada bursa transfer musim panas ini. Setelah berhasil melepas hingga 8 pemain termasuk David De Gea dan Fred, Setan Merah juga bermaksud melego Harry Maguire sebelum bursa musim panas tutup akhir bulan ini. Maguire sendiri sedianya masih memiliki kontrak sampai akhir Juni tahun 2025. Tapi tak lagi masuk dalam rencana skuad Erik ten Hag pada musim ini membuat Man United membuka ruang negosiasi bagi klub manapun yang berminat merekrut Maguire, termasuk terbuka untuk segala jenis penawaran seperti peminjaman. West Ham merasa Maguire akan sangat pas dengan gaya bermain direct yang diusung David Moyes sebagai manajer. Dengan bola langsung diumpankan ke depan tanpa harus berlama-lama memainkan bola di kaki, pas untuk Maguire yang kerap membuat blunder karena kesulitan beradaptasi dengan skema build play tuntutan Erik ten Hag. Tapi seorang sumber dari internal Man United memastikan kabar tersebut tidak benar alias hoaks. Maguire disebut sama sekali tidak tertarik pindah dari Man United, termasuk tak pernah menjalin komunikasi dengan kubu West Ham. Harry menghormati West Ham dan David Moyes, tapi supaya jelas, tak pernah ada kesepakatan yang terjalin antara Harry dan West Ham, ujar sumber dekat Maguire kepada Sky Sports.